untuk rencana ekspansi terkait perusahaan kita, yaitu PT Skyscape Indonesia. Di mana PT ini yang PT Skyscape Indonesia ini seperti yang kita ketahui bersama bahwa bergerak di bidang produksi sepatu formal wanita, sepatu formal pria, dan juga sepatu anak-anak. Yang mana PT ini sudah berdiri sejak tahun 2018, di mana pabrik kita ini berlokasi di Malaya, Jembrana, dan kantor pusat di Memuri, Bandung, dan juga saat ini kita berstatus pada perseroan terbatas tertutup dengan jumlah saham beredar itu sebesar 4 juta lembar, di mana yang kita lihat pada saat ini juga itu mempunyai peluang yang sangat besar untuk tumbuh dan semakin berkembang. Maka itu mengapa hal ini dikatakan sangat penting untuk pertumbuhan perusahaan itu sendiri. Maka dari itu saya persilakan kepada Direktur Keuangan untuk memaparkan kebutuhan dana kita. Kepada Direktur Keuangan saya persilakan. Baik, terima kasih kepada Ibu Direktur. Saya akan menjelaskan kebutuhan dana ekspansi kita secara rinci, di mana kita akan melakukan rencana ekspansi mencakup 3 hal utama, yaitu yang pertama, ada pembelian mesin produksi otomatis, yaitu lini baru sebesar 5,5 miliar. Yang kedua, ada pembangunan dan renovasi gudang distribusi di Lombok dan Banyuwangi sebesar 3 miliar. Dan yang ketiga, ada modal kerja tambahan dan pemasaran digital sebanyak 1,5 miliar. Sehingga total kebutuhan dana ekspansi kita adalah 10 miliar. Untuk memahami dampak pendanaan tersebut, perlu saya sampaikan bahwa EBIT perusahaan sebelum ekspansi adalah sebesar 2 miliar rupiah per tahun dengan beban bunga pinjaman lama sebesar 300 juta, di mana tarif pajak perusahaan kita adalah sebesar 22%. Setelah ekspansi tersebut berjalan, kami akan memproyeksikan EBIT dalam 3 skenario. Yang pertama, ada skenario pesimis, di mana EBIT-nya itu naik menjadi 20%, di mana akan didapatkan EBIT-nya sebesar 2,4 miliar. Yang kedua, ada skenario moderat, di mana EBIT-nya naik menjadi 50% dan akan ditotalkan EBIT sebesar 3 miliar rupiah. Dan yang terakhir adalah skenario optimis, di mana EBIT-nya itu naik menjadi 100%, di mana total EBIT-nya itu akan menjadi 4 miliar rupiah. Untuk memenuhi 10 miliar tersebut, kami menyiapkan 3 alternatif pendanaan. Yang pertama, ada alternatif A, di mana alternatif A tersebut diambil dari 100% utang bank berupa pinjaman baru sebesar 10 miliar dengan bunga 12% per tahunnya. Yang kedua, ada alternatif B yang diambil dari 100% penerbitan saham baru, yaitu 2 juta lembar, di mana per unitnya itu adalah Rp5.000. Yang alternatif ketiga yaitu kombinasi 50% utang dan 50% saham baru, di mana 50% utangnya itu sebesar 5 miliar dan 1 juta lembar saham baru. Mungkin selanjutnya akan disampaikan oleh Saudara Asti selaku analis keuangan. Kepada Asti saya persilakan. Baik, terima kasih Bu Syeto. Berdasarkan data yang telah disampaikan, saya memberikan perhitungan beban bunga EPS di setiap skenario serta indikator skornya. Untuk yang pertama ada rincian setiap alternatifnya. Bisa rekan-rekan lihat untuk komponen pertama dalam alternatif A 100% utang bank dengan pinjaman bank baru sebesar 10 miliar dan bunga pinjaman sebesar 12% dan tambahan beban bunga sebesar 1,2 miliar dan dengan total bunganya sebesar 1,5 miliar, sehingga menghasilkan total saham beredar sebesar 4 juta. Untuk alternatif B dengan komponen penerbitan saham baru dengan dari dana saham barunya sebesar 10 miliar untuk harga saham barunya sebesar 5.000 dan jumlah saham baru sebesar 2 juta. Untuk total saham beredarnya sebesar 6 juta. Kemudian untuk tambahan beban bunganya sebesar Rp0 sehingga menghasilkan total beban bunga sebesar 300 juta. Kemudian yang selanjutnya alternatif C dengan kombinasi 50% utang dan 50% saham baru. Untuk pinjaman bank barunya sebesar 5 miliar, dana dari saham barunya sebesar 5 miliar, bunga pinjaman sebesar 12% dan tambahan beban bunga sebesar 600 juta. Untuk total bunganya menjadi 900 juta.
dengan harga saham baru sebesar 5.000 dan jumlah saham baru sebesar 1 juta, sehingga total saham beredarnya adalah 5 juta. Kemudian saya akan menunjukkan perhitungan earning per share-nya atau EPS-nya. Di sini saya membagi dalam tiga skenario. Yang pertama adalah skenario bisnis dengan EBIT sebesar 2,4 miliar. Untuk alternatif pertama pada bagian utang, EBIT telah diketahui sebesar 2,4 miliar dengan bunga sebesar 12% dengan jumlah sebesar 1,5 miliar dan untuk PBT-nya sebesar 900 miliar. Dan dengan kemudian ada pajaknya sebesar 22%, sehingga laba bersih yang dihasilkan menjadi 2 juta dengan saham beredar sebesar 4 juta, sehingga EPS-nya menghasilkan 176. Sama juga untuk alternatif selanjutnya, sehingga EPS yang didapatkan dari ketiga alternatif, yaitu untuk alternatif utang sebesar 176, untuk alternatif saham sebesar 273, dan untuk alternatif kombinasi sebesar 255. Kemudian untuk skenario moderat, EBIT-nya sebesar 3 miliar. Sama seperti cara yang tadi, untuk utang menghasilkan EPS sebesar 293 dan untuk saham menghasilkan 351, sementara untuk kombinasi menghasilkan EPS sebesar 227,6. Kemudian pada skenario optimis, EBIT yang telah ditentukan sebesar 4 miliar dengan alternatif yang sama, sehingga memastikan EPS untuk utang sebesar 488 dan untuk saham sebesar 481, sementara untuk alternatif kombinasi sebesar 483. Kemudian selain itu saya sajikan kembali perhitungan independence point atau EBIT-nya. Pada penyajian ini diambil dua alternatif, yaitu alternatif A dan alternatif B, yang dimana alternatif A 100% tambah, sementara alternatif B 100% saham baru. Kemudian diketahui komponennya. Untuk alternatif A beban bunga sebesar 1,5 miliar dan untuk alternatif B sebesar 300 juta. Kemudian jumlah saham pada alternatif A sebesar 4 juta lembar, sementara untuk alternatif B sebesar 6 juta lembar. Baik, setelah itu untuk menentukan EBIT-nya di sini kita memakai rumus EBIT dikurang dengan 1,5 miliar dalam kurung 1 dikurang 0,22% sama dengan EBIT 300 juta dalam kurung 1 dikurang 22% per 400 dan per 600, sehingga EBIT yang dihasilkan sama dengan 3 miliar 3,900 miliar. Untuk interpretasi independence point-nya dari skenario pesimis, EBIT-nya sebesar 2,4 miliar dan posisi terhadap independence point-nya di bawah 3,9 miliar. Alternatif EPS tertinggi untuk saham baru. Kemudian untuk skenario moderat, EBIT-nya sebesar 3 miliar. Hal ini di bawah 3,9 miliar untuk saham baru juga. Kemudian pada skenario optimis sebesar 4 miliar dan ini di atas 3,9 miliar. Ini untuk utang. Untuk analisis selanjutnya saya menjadikan analisis kemampuan membayar bunga atau ICR-nya dari ketiga skenario yang telah dibuat. Pada skenario pesimis, ICR alternatif hanya 1,6 kali berada pada kategori perlu diawasi. EBIT masih mampu menutup beban bunga, namun dengan margin keamanan yang tipis. Kemudian pada skenario moderat, ICR mencapai 2,0 tepat di batas kategori aman. Kemudian pada skenario optimis, ICR meningkat menjadi 2,67 masuk ke kategori aman. Sebagai pembanding, alternatif C memiliki ICR yang jauh lebih tinggi dari skenario 2,67,
sehingga hingga 4,44 karena beban bunga lebih kecil sehingga resiko gagal bayar jauh lebih rendah dibandingkan alternatif A. Hal ini menegaskan bahwa alternatif A membawa risiko keuangan yang signifikan apabila realisasi EBIT ekspansi ternyata berada di skenario pesimis. Terima kasih, itu saja penjelasan dari saya tentang analisis pembayaran bunga. Selanjutnya saya kembalikan kepada CFO. Baik, kembali saya sebagai CFO. Terima kasih kepada Ibu Analis Keuangan. Di sini saya akan membawakan mengenai analisis resiko setiap alternatif. Dari penjabaran yang telah dipresentasikan atau dijabarkan oleh Ibu Asti, kita dapat ketahui bahwa alternatif A memiliki resiko keuangan tertinggi di antara ketiga alternatif tersebut, di mana beban bunga tetap sebesar 1,5 miliar per tahunnya yang meningkatkan resiko gagal bayar. Jika EBIT realisasi rendah, terutama pada skenario pesimis dengan ICR hanya 1,60, di mana resiko fluktuasi suku bunga di masa depan juga dapat membebani perusahaan. Namun, pada alternatif A tidak ada dilusi kepemilikan pemegang saham yang lama. Selanjutnya pada alternatif B, resiko keuangannya itu paling rendah karena tidak ada beban bunga tambahan dan tidak ada risiko gagal bayar dari pendanaan baru, sehingga arus kas perusahaan lebih fleksibel. Namun pada alternatif B tersebut terjadi dilusi kepemilikan yang signifikan, yaitu jumlah lembar saham bertambah 50% dari 4 juta menjadi 6 juta lembar, yang dimana hal tersebut menurunkan proporsi kepemilikan dan kendali pemegang saham lama, serta menekankan EPS ketika EBIT tinggi. Pada alternatif yang ketiga, yaitu memiliki resiko keuangan yang seimbang, di mana beban bunganya lebih kecil dibanding alternatif A, di mana alternatif A tersebut memiliki ICR jauh lebih sehat pada semua skenario, sementara dilusi kepemilikan juga lebih kecil dibandingkan alternatif B. Maka alternatif C tersebut mendiversifikasi resiko antara resiko gagal bayar dan resiko dilusi kepemilikan. Selanjutnya saya akan menganalisis kelebihan dan kekurangan dari tiga alternatif yang tadi, di mana alternatif pertama yaitu utang bank memiliki kelebihan tidak menyebabkan dilusi kepemilikan. EPS-nya tinggi ketika EBIT di atas indifference point, bunga dapat memberikan manfaat pajak, dan cocok jika arus kas perusahaannya itu stabil. Meskipun memiliki kelebihan, namun alternatif A ini memiliki kelemahan, yaitu memiliki beban bunga tinggi sebesar 1,5 miliar per tahunnya dan memiliki risiko gagal bayar yang meningkat. Selanjutnya pada alternatif B, yaitu saham baru memiliki kelebihan tidak menambah risiko gagal bayar. Selain itu, pada alternatif B ini tidak ada tambahan beban bunga dan cocok jika EBIT masa depan tidak pasti. Meskipun memiliki kelebihan, tetapi alternatif B tersebut memiliki kelemahan, yang dimana kelemahannya itu yaitu jumlah saham bertambah dari 4 juta menjadi 6 juta lembar dan terjadi dilusi kepemilikan yang signifikan, yaitu sebesar 50%. Selain itu, alternatif B berupa saham baru ini memiliki kelemahan, di mana EPS-nya lebih rendah pada skenario optimis. Selanjutnya pada alternatif C, di mana alternatif C ini kita ketahui adalah kombinasi utang dan kombinasi saham. Alternatif C ini memiliki kelebihan, di mana beban bunganya lebih rendah dibandingkan utang penuh dan dilusi lebih kecil dibandingkan saham penuh. Pada alternatif C ini juga resiko dan return lebih seimbang dan cocok dilakukan jika manajemen belum yakin bahwa jika EBIT optimis akan tercapai. Alternatif C ini memiliki kelemahan. Yang pertama, tidak menghasilkan EPS tertinggi pada skenario apapun dalam kasus tersebut. Yang kedua, yaitu tetap menambah beban bunga dan tetap menyebabkan dilusi saham meskipun lebih kecil. Selanjutnya, analisis berdasarkan teori struktur modal, di mana ada dua analisis. Yang pertama ada pecking order theory, di mana kita ketahui bersama bahwa pecking order theory merupakan menyatakan bahwa perusahaan memiliki urutan preferensi sumber pendanaan. Yang pertama menggunakan laba ditahan atau dana internalnya, kemudian utang dan penerbitan saham baru sebagai pilihan terakhir.
karena penerbitan saham baru tersebut dianggap sebagai sinyal negatif yang dapat menurunkan nilai perusahaan di mata investor akibat asimetri informasi. Pada kasus kita ini, pada kasus PT Skystep Indonesia, karena dana internal perusahaan kita ini tidak mencukupi untuk membiayai ekspansi sebesar 10 miliar, maka sesuai teori packing order teori, pilihan berikutnya yang lebih disukai adalah utang bank, yaitu alternatif A, bukan penerbitan saham baru. Selanjutnya, alternatif C atau kombinasi. Alternatif tersebut juga masih sejalan dengan teori ini karena porsi utangnya tetap diprioritaskan sebagai sumber dana eksternal pertama, dengan saham baru hanya menutup sisa kebutuhan. Alternatif B yaitu di mana 100% saham baru yang paling tidak sejalan dengan teori packing order teori ini, karena hal tersebut dikarenakan alternatif B ini langsung melompat ke pilihan pendanaan yang paling dihindari menurut teori ini. Analisis teori struktur modal yang kedua ada signaling teori, di mana signaling teori ini menjelaskan bahwa keputusan pendanaan perusahaan memberikan sinyal informasi kepada pasar, di mana penerbitan saham baru seringkali ditafsirkan bahwa pasar sebagai sinyal manajemen menilai harga saham perusahaan saat ini sudah terlalu tinggi atau bahwa perusahaan kekurangan dana internal sehingga cenderung menurunkan harga sahamnya. Sebaliknya, penggunaan utang dianggap sebagai sinyal positif karena menunjukkan keyakinan manajemen terhadap kemampuan perusahaan untuk menghasilkan kas yang lebih stabil untuk membayar kewajiban di masa depan. Pada perusahaan Skystep Indonesia ini, yang pertama ada pemilihan alternatif A yang diambil dari utang. Alternatif A ini akan memberikan sinyal positif ke pasar bahwa manajemen yakin bahwa proyeksi EBIT ekspansi akan tercapai dan mampu membayar bunga pinjaman. Yang kedua yaitu alternatif B yang diambil dari saham baru, beresiko memberikan sinyal yang negatif, terutama karena perusahaan belum terdaftar di bursa efek, sehingga dapat menimbulkan keraguan calon investor terhadap evaluasi prospek perusahaan. Dan yang ketiga yaitu alternatif C, memberikan sinyal yang lebih seimbang karena pasar dapat menafsirkan keputusan tersebut sebagai langkah yang tepat. Mungkin sekian mengenai analisis berdasarkan teori struktur modal. Selanjutnya saya kembalikan kepada Ibu Kezia. Baik, terima kasih atas penyampaiannya. Saya memiliki beberapa pertanyaan terkait evaluasi risiko. Yang pertama itu untuk direktur keuangan. Jika kita mengambil alternatif A sebelumnya, seberapa aman kemampuan kita membayar bunganya? Karena 1,5 miliar per tahun itu bukan angka yang besar. Terima kasih atas pertanyaannya. Menurut saya, untuk mengukur hal tersebut, kami menggunakan interest coverage ratio atau ICR, yaitu EBIT dibagi beban bunga pada alternatif A, di mana pada skenario pesimis didapatkan EBIT 2,4 miliar, yaitu bunganya 1,5 miliar, maka didapatkan ICR yaitu 1,60. Hal tersebut menunjukkan skenario pesimis tersebut perlu diwaspadai. Selanjutnya ada skenario moderat, di mana EBIT-nya diketahui 3 miliar dengan bunga 1,5 miliar, maka ICR-nya yaitu 2, dan angka 2 ini merupakan batas aman. Dan skenario yang ketiga yaitu optimis, di mana skenario optimis tersebut memiliki EBIT 4 miliar dan dengan bunga 1,5 miliar, maka didapatkan ICR 2,67. Dapat kita lihat bahwa ICR-nya pada skenario optimis adalah skenario ICR yang tertinggi yaitu sebesar 2,67. Maka hal tersebut menunjukkan skenario optimis merupakan skenario yang paling aman atau paling ideal yang dapat kita gunakan. Mungkin sekian jawaban saya. Baik, untuk pertanyaan kedua, untuk analisis keuangan, apakah itu juga mempertimbangkan perspektif teori struktur modal dalam pembayaran? Terima kasih untuk Ibu Komisaris. Tentu ada dua teori yang relevan di sini. Yang pertama, packing order theory yang menyatakan perusahaan sebaiknya mengutamakan dana internal, lalu utang, dan baru terakhir menerbitkan saham baru. Karena penerbitan saham baru dapat diinterpretasikan sebagai sinyal negatif.
besar, terutama karena PT Skyscape belum terdaftar di bursa. Alternatif C dinilai memberikan sinyal yang paling seimbang dan prudent. Jadi dari sisi teori, alternatif C itu yang paling komprehensif penjelasannya. Terima kasih. Ini sudah sangat jelas. Saya serahkan keputusan kepada direktur. Baik, terima kasih kepada seluruh tim, terima kasih kepada CEO, administrasi keuangan dan juga Ibu Komisaris yang sudah hadir pada kesempatan pada hari ini, di mana setelah mempertimbangkan semua data yang telah dipresentasikan, baik itu oleh analis keuangan dan juga Ibu CEO, saya akan menyampaikan keputusan akhir dari pertimbangan yang telah kita lakukan, di mana selisih IPS antara alternatif A dan C itu pada skenario optimis hanyalah pada 3,90 rupiah. Namun risiko yang ditanggung untuk alternatif A jauh lebih besar, terutama pada skenario pesimis di mana IPS-nya itu turun ke 175,50 rupiah dan ICR-nya hanya 1,60 kali. Maka dari itu, dengan mempertimbangkan yang pertama ada diversifikasi risikonya, di mana ICR alternatif C itu berada pada kisaran 2,67 kali sampai dengan 4,44 kali, yang dimana dapat dikatakan jauh lebih sehat. Yang kedua itu adalah pertimbangan mengenai dilusi kepemilikan yang terkendali. Hal ini hanya menambahkan 1 juta lembar saham atau sekitar 25% dan bukan 2 juta. Yang ketiga ada pertimbangan terkait IPS kompetitif di semua skenario, selalu berada di posisi kedua tertinggi. Yang keempat ada sinyal positif ke pasar yang mencerminkan manajemen yang berhati-hati namun tetap optimis. Yang kelima ada fleksibilitas keuangan kedepannya bagaimana untuk perusahaan ini, di mana kapasitas utang dan saham tidak habis terpakai sekaligus. Maka dari pertimbangan yang telah saya sampaikan, kelima pertimbangan tadi, maka saya akan memutuskan bahwa PT Skyscape Indonesia ini akan menggunakan alternatif C, yaitu alternatif dengan kombinasi 50% utang bank, yaitu sebesar 5 miliar dan juga 50% penerbitan saham baru sebesar 1 juta lembar. Keputusan ini merupakan keputusan yang terbaik dengan menyeimbangkan potensi pertumbuhan IPS, pengenalan risiko keuangan dan juga kepercayaan para pemangku kepentingan. Maka sesuai dengan strategi jangka panjang PT Skyscape Indonesia yang prudent namun tetap ambisius. Terima kasih saya ucapkan kepada analis keuangan, CEO dan juga Ibu Komisaris yang sudah memberikan waktu